Halo, welcome back to my channel Wanika Yuda. Di video kali ini aku mau sharing mengenai industri apa saja sih yang dibutuhkan di Qatar dan juga profesi apa saja yang ada di Qatar. Ya, peluangnya sangat besar untuk kalian bisa apply kerja di Qatar. Jadi, populasi penduduk di Qatar ini sampai saat ini 2023 tidak kurang dari 3 juta jiwa. Dan penduduk aslinya sendiri, Qatarinya, dari 3 juta populasi penduduk itu hanya 12% saja. Jadi sisanya adalah ekspatriat dari berbagai negara di seluruh dunia. Jadi di Qatar ini punya banyak sekali kesempatan dan peluang untuk bekerja di sini. Karena ya itu tadi gitu, penduduk aslinya hanya 12% dari jumlah populasi penduduk. Dan di Qatar ini ada beberapa sektor industri yang mempunyai peluang sangat besar untuk kita bisa bekerja di sini. Dan di video aku sebelumnya, aku pernah membahas mengenai berapa sih gaji kerja di Qatar. Dan ternyata banyak sekali antusias dari kalian untuk berkomentar di YouTube itu. Di video ini aku ingin memberikan sharing mengenai profesi dan bidang apa saja yang mempunyai peluang dan kesempatan untuk kalian bekerja di Qatar. UMR di Qatar adalah 1.000 real atau sekitar 4.100.000, tetapi itu tidak termasuk dengan tunjangan rumah dan tunjangan makan. Jadi 4.100.000 itu adalah gaji bersih ya, gaji yang kita terima bersih. Itu UMR di Qatar. Dan pastinya jika kalian sudah punya pengalaman kerja dan punya kualifikasi atau punya skill yang lebih, pastinya kalian akan digaji lebih dari UMR di Qatar ini. Kemudian juga mengenai pekerjaan di sini, waktu kerja di sini pemerintah Qatar sudah menetapkan dalam satu minggu berkisar antara 40 sampai 48 jam per minggu totalnya ya. Jadi di sini tidak boleh melebihi 48 jam dalam satu minggu. Libur di sini juga sama kayak di Indonesia. Satu minggu itu ada libur 2 hari weekend. Cuman bedanya kalau di Qatar weekendnya adalah Jumat dan Sabtu. Tetapi ada juga beberapa perusahaan di Qatar yang menerapkan sistem shift-shiftan gitu, atau sistem kerja yang 4 hari full dengan sisanya 3 hari libur, tetapi dengan jam yang lebih dari jam kerja biasa. Karena kalau jam kerja biasa kantoran di sini rata-rata satu hari adalah 8 jam. Namun jika kerjanya dalam satu minggu itu 4 hari kerja, 3 hari libur, pastinya dalam 4 hari ini tidak boleh lebih dari 48 jam per minggu. Lalu untuk pembayaran sistem gaji di Qatar, sistem gaji di Qatar pembayarannya sama dengan di Indonesia, yaitu 1 bulan sekali. Kemudian untuk tunjangan-tunjangannya, yang pasti ini berdasarkan kita dealing di awal ya, negosiasi. Tapi kebanyakan tunjangan yang didapat adalah tunjangan tempat tinggal, tunjangan pendidikan anak, lalu kemudian tunjangan kesehatan. 3 tunjangan itu biasanya sudah termasuk di dalam dealing kita di awal. Oh ya, bahasa yang digunakan sehari-hari di Qatar adalah bahasa Inggris. Di kantor pun juga begitu. Komunikasi kita dengan atasan atau pada saat meeting kita menggunakan bahasa Inggris. Cuman kalau kita punya kelebihan bisa berbahasa Arab, itu akan mempercepat kita untuk berkarir ke jenjang lebih tinggi. Karena manajerial kebanyakan lebih suka jika kita menguasai bahasa Arab. Lalu kemudian karena di sini hampir 88% adalah ekspat dari berbagai negara di seluruh dunia. Jadi kelebihannya adalah kita bisa mengenal berbagai karakter orang dari berbagai negara di dunia ini gitu, di dalam lingkup pekerjaan kita. Jadi di sini tidak hanya Qatari atau orang penduduk asli juga saja yang bekerja di dalam satu perusahaan, tapi banyak sekali dari berbagai belahan dunia manapun bekerja dalam satu perusahaan itu. Dan bahkan Qatarinya kebanyakan mereka berada di sisi level manajerial. Qatar adalah termasuk salah satu negara favorit bagi pekerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, dan negara yang terkenal dengan tingkat keamanannya juga. Peluang kerja yang pertama adalah di bidang industri minyak dan gas. Ini adalah salah satu alasan kenapa Qatar menjadi negara kaya. Karena sumber penghasilan terbesar di Qatar ini berasal dari minyak dan gas itu tadi. Industri minyak dan gas adalah industri yang paling terbesar yang ada di Qatar, dengan produksi minyak mentah jutaan barel dalam perharinya. Hal ini menjadikan Qatar sebagai negara dengan gaji tertinggi di dunia. Dengan banyaknya pekerja yang berbondong-bondong ingin ke Qatar dari seluruh belahan dunia untuk bekerja di bidang minyak dan gas ini. Bekerja di industri minyak dan gas di Qatar sangat menguntungkan bagi profesional yang ingin mencari gaji yang lebih tinggi dan karir yang lebih menjanjikan.
Qatar memiliki salah satu industri minyak dan gas yang terbesar di dunia dan juga memiliki banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak dan gas ini. Jadi ini adalah kesempatan kalian jika ada peluang untuk bisa apply ke Qatar ini di bidang minyak dan gas. Industri minyak dan gas ini mempunyai beberapa perusahaan minyak dan gas. Nah, di sini aku akan sharing mengenai perusahaan yang sangat terkenal di Qatar yang bisa kalian apply di webnya mereka jika ada lowongan. Beberapa perusahaan minyak dan gas yang ada di Qatar yang mempunyai peluang untuk bekerja di sini adalah, yang pertama adalah Qatar Petroleum atau QP, yang kedua adalah Qatar Gas, yang ketiga adalah North Oil Company, yang keempat adalah Dolphin Energy, yang kelima adalah Shell Qatar, yang keenam adalah Qapco, yang ketujuh adalah Qafco. Jadi di sini ada perusahaan minyak dan gas yang ada di Qatar yang mempunyai peluang untuk kita mengapply bekerja di bidang perminyakan dan gas ini. Lalu profesi apa aja sih yang bekerja di industri minyak dan gas ini? Yang pertama adalah insinyur atau engineering. Lalu pekerjaannya apa saja sih? Pekerjaan insinyur atau engineering ini mencakup pengembangan proyek minyak dan gas, desain instalasi offshore, dan pemeliharaan fasilitas produksi. Lalu yang kedua adalah operator crane. Operator crane ini bertanggung jawab untuk memindahkan barang dan peralatan dari kapal ke fasilitas offshore atau sebaliknya. Lalu kemudian yang ketiga adalah teknisi. Pekerjaan teknisi offshore di Qatar mencakup pemeliharaan dan perawatan fasilitas produksi. Lalu yang keempat adalah operator produksi. Operator produksi bertugas untuk menjalankan fasilitas produksi minyak dan gas di lepas pantai. Mereka melakukan pengawasan operasional dan pemeliharaan fasilitas. Kemudian kelima adalah pelaut. Pelaut yang di sini yang dimaksud adalah pelaut offshore. Pelaut ini mencakup kapten, insinyur mesin, operator baling-baling, dan operator navigasi. Kemudian yang keenam adalah surveyor. Surveyor di Qatar ini mempunyai tanggung jawab untuk melakukan survei di lapangan untuk mengetahui kondisi lingkungan geografis di lokasi instalasi offshore. Kemudian yang ketujuh adalah kontraktor. Kontraktor ini bertanggung jawab untuk mengelola proyek konstruksi di fasilitas offshore. Jadi gaji offshore yang ada di Qatar ini berdasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama adalah pengalaman kerja, kemudian kualifikasi, dan jenis pekerjaan. Jadi itulah pekerjaan yang ada di offshore atau di industri minyak dan gas yang ada di Qatar. Dan pastikan kalian memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan yang kalian lamar. Dan yang pasti siap untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan kerja dan budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah di bidang kesehatan. Di bidang medis, ini adalah salah satu peluang juga untuk kita bisa bekerja di Qatar. Lalu profesi apa saja sih yang kita bisa apply untuk bekerja di Qatar di bidang kesehatan atau medis ini? Yang pertama adalah perawat. Jadi di Qatar banyak sekali dibutuhkan perawat karena di sini banyak sekali rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta yang sedang berkembang yang membutuhkan banyak sekali perawat, dan perawat pun juga penempatannya juga di berbagai bidang ya gitu. Jadi ada perawat di bagian UGD misalnya, ataupun perawat di bagian klinik anak, atau perawat di bagian penyakit dalam. Jadi sangat banyak sekali peluang untuk bekerja sebagai perawat. Kemudian yang kedua adalah profesi di bidang apoteker ya atau farmasi. Itu juga sangat dibutuhkan di Qatar. Kemudian yang ketiga adalah psikolog. Psikolog juga ternyata dibutuhkan juga di bidang medis atau kesehatan gitu, karena penempatan di rumah sakit juga pasti ada psikolog-psikolog. Kemudian yang keempat dokter pastinya ya. Jadi di sini dokter juga sangat dibutuhkan, dokter umum atau dokter spesialis-spesialis yang lain. Jadi di bidang medis dan kesehatan ini sangat menjanjikan untuk kita bisa bekerja di Qatar ini. Dan perusahaan apa saja sih di bidang medis ini yang ada di Qatar? Di sini hanya ada 2 perusahaan di bidang medis dan kesehatan yang kita bisa apply, yaitu Hamad Hospital dan Sidra Hospital. Ya, lalu bidang yang ketiga, peluang kerja yang ada di Qatar adalah di bidang hotelan dan restoran ya. Jadi sejak FIFA World Cup 2022 kemarin, di Qatar banyak sekali hotel-hotel berbintang yang baru dan juga restoran. Dan saat ini juga tourism makin naik karena FIFA World Cup kemarin. Dan kemudian juga akan ada AFC di 2024. Hotel dan restoran ini sangat membutuhkan beberapa profesi yang kita bisa mempunyai peluang untuk bekerja di situ. Dan profesi apa saja sih yang ada di hotel, restoran yang kita bisa apply? Kemudian yang ketiga, peluang kerja yang ada di Qatar adalah di bidang perhotelan. Jadi sejak Piala Dunia 2022 kemarin, di Qatar ini banyak sekali hotel-hotel baru yang sedang berkembang, termasuk hotel-hotel berbintang 5. Dan profesi apa saja sih yang kita bisa apply di bidang perhotelan ini? Di bidang perhotelan ini ada housekeeping, kemudian ada supervisor, kemudian ada chef yang bekerja di restoran hotel, kemudian ada resepsionis. Jadi 4 profesi itu sih yang sangat
menarik untuk kalian apply ke Qatar di bidang perhotelan ini. Lalu di bidang keempat, peluang kerja yang ada di Qatar yaitu di bidang penerbangan. Pasti kalian sudah tahu ya, Qatar Airways adalah penerbangan terbaik di dunia yang saat ini menempati posisi ketiga. Yang tahun sebelumnya pernah menempati posisi pertama penerbangan terbaik di dunia. Tapi tahun ini Qatar Airways turun menjadi peringkat ketiga. Jadi Qatar Airways ini mempunyai banyak sekali peluang kerja yang ada di bidang penerbangan ini. Lalu profesinya apa saja sih yang ada di Qatar Airways ini? Profesi yang ada di bidang penerbangan di Qatar Airways ini, yang pertama adalah cabin crew dan cabin service. Di sini banyak sekali dibutuhkan cabin crew dan juga cabin service ya pastinya. Lalu yang kedua adalah cargo dan airport operation. Untuk di bidang cargo dan airport operation, profesi yang dicari meliputi cargo operation supervisor, senior reservation and ticketing, senior airport service agent. Kemudian yang ketiga adalah corporate dan komersial. Untuk corporate dan komersial ini meliputi profesi senior account manager, kemudian ada digital and marketing operation officer, kemudian juga ada marketing officer, business service specialist, kemudian yang keempat customer service, dan yang kelima adalah engineering. Profesi engineering di Qatar Airways ini meliputi senior planning engineering, kemudian ada aircraft mechanic, ada manager technical, kemudian juga ada auto mechanic. Yang keenam adalah pilot dan flight operation. Jadi itulah 4 bidang industri yang ada di Qatar yang sangat menggiurkan untuk kalian apply ke Qatar untuk mencari pengalaman bekerja di luar negeri, khususnya di Qatar. Dan perusahaan-perusahaan tersebut juga selalu membuka peluang lowongan pekerjaan dan kalian bisa apply di sana. Oke, terima kasih sudah menonton video aku kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video aku berikutnya ya di Wenika Yuda. Oke, bye, see you, sampai ketemu di video aku berikutnya.